Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ibu Adlia. Pada hari ini saya akan membahas tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Teman-teman mungkin juga akhir-akhir ini ketika melihat berita ada pemberitaan tentang penarikan RUU PKS tersebut dari Prolegnas atau Program Legislatif Nasional yang skala prioritas. Nah, atau dikenal dengan Prolegnas prioritas. Nah, dari pemberitaan ini kemudian ada beberapa penyintas. Saya bilang beberapa karena saya memang faktanya melihat di Twitter atau mungkin di Instagram itu ada beberapa penyintas dari kekerasan seksual yang kemudian akhirnya berani untuk speak up. Mengapa mereka berani untuk speak up atau menyuarakan peristiwa kekerasan seksual yang mereka alami? Ya, karena mereka ingin segera disahkannya RUU PKS ini. Tapi tidak hanya penyintas saja. Banyak yang kemudian menyuarakan seperti aktivis, akademisi, kemudian mengadakan seperti kajian ilmiah yang kemudian membahas tentang problematika RUU PKS yang ditarik oleh dari Prolegnas ini. Nah, ini memang bagi mereka adalah hal yang sangat penting dan seharusnya menjadi prioritas untuk segera disahkan. Namun nyatanya tidak, sehingga akhirnya menjadi ramai diperbincangkan oleh khalayak. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membicarakan betapa geramnya saya karena tidak segera disahkan RUU PKS ini. Saya tidak akan membicarakan itu dan saya juga tidak akan membicarakan betapa pentingnya RUU PKS ini. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menumbuhkan semacam common sense of anti-violence. Common sense of anti-violence ini bisa juga kita artikan sebagai akal sehat kita untuk melawan kekerasan. Nah, gimana sih cara bekerjanya akal sehat kita untuk melawan kekerasan? Kalau yang saya garis bawahi dari beberapa komentar netizen ya di Twitter ataupun di Instagram, ada dua hal yang patut kita garis bawahi di sini. Yang pertama, stop victim blaming atau berhenti menyalahkan korban. Nah, kita mungkin bisa melihat dari beberapa komentar netizen seperti ya siapa suruh dia menggunakan rok mini, siapa suruh dia menggunakan pakaian terbuka. Itu sama dengan menyalahkan korban. Tolong pikiran-pikiran seperti itu mari kita hilangkan. Karena kalau kita mau common sense of anti-violence, ya kita dari awal harus memiliki akal sehat untuk anti kekerasan. Apapun alasannya, kita menyatakan bahwa kita anti terhadap kekerasan. Jadi stop. Yang pertama adalah stop untuk menyalahkan korban. Dan yang kedua adalah berhenti untuk mereduksi kesalahan pelaku. Mereduksi kesalahan pelaku ini seperti ini contohnya. Suami, kadang-kadang kalau kita melihat headline berita ya, headline berita ada yang saya pernah melihat sendiri, headline berita yang menyatakan bahwa suami memperkosa anaknya sendiri, seorang suami memperkosa anaknya sendiri karena ditinggal istrinya bekerja. Dari sini seperti ada pembenaran terhadap pelaku. Nah, pembenarannya di mana? Pembenarannya adalah di titik ketika istri bekerja. Jadi seperti seakan-akan ada pembenaran suami melakukan kekerasan seksual itu karena ditinggal istrinya bekerja. Nah, padahal istrinya bekerja kan juga untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ini sama dengan salah satu bentuk pereduksian terhadap kesalahan pelaku. Jadi ada dua hal yang memang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah berhenti untuk menyalahkan korban, dan yang kedua adalah berhenti untuk mereduksi kesalahan pelaku. Dengan kita memiliki common sense of anti-violence ini, kita tumbuhkan rasa itu di dalam diri kita, maka kita telah membantu para penyintas kekerasan seksual untuk tetap melanjutkan hidupnya dan berani menyuarakan pendapatnya. Seperti itu. Karena saya yakin tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang ingin menjadi korban kekerasan seksual. Karena menjadi korban itu bukanlah suatu pilihan. Sekian dari saya, terima kasih.